Yang paling penting dilakukan adalah berhubungan teratur 2-3 kali dalam seminggu, menjaga berat badan ideal baik untuk suami maupun istri, jangan terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kemudian perhatikan asupan nutrisi, perbanyak makanan yang mengandung asam folat, misalnya kacang hijau dan toge, terus vitamin E dan protein yang sehat seperti putih telur rebus dan ikan salmon. Kemudian hindari makanan yang berlemak dan makanan manis, dan hindari stres karena stres dapat mengganggu kemampuan telur dalam berovulasi dan kemampuan sperma untuk membuahi telur. Sebenarnya penyebab infertil ini banyak, tapi secara garis besar dari pihak wanita yaitu faktor hormonal yang disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, faktor genetik atau turunan, berat badan, dan faktor usia. Sedangkan untuk kelainan anatomi berupa sumbatan pada tuba, kista, dan miom yang dapat menghambat tumbuh kembang janin. Dan pada suami penyebabnya karena kualitas dan kuantitas sperma yang kurang. Untuk pemeriksaan awal ada 3 pemeriksaan untuk wanita, yaitu USG transvaginal untuk melihat ada tidaknya gangguan di organ reproduksi wanita, kemudian HSG untuk melihat ada tidaknya sumbatan pada tuba, dan analisa hormon yang meliputi pemeriksaan LH, FSH, estradiol, prolaktin, dan progesteron. Dan untuk suami, pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah analisa sperma. Folic acid ini berfungsi untuk menutrisi indung telur sehingga dihasilkan sel telur yang kualitasnya baik yang nantinya akan tumbuh menjadi janin yang sehat. Dan folic acid juga berfungsi untuk mencegah cacat pada janin. Buku ini mulai ditulis awal 2011 dan diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2011, dan alhamdulillah buku ini mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Karena masalah infertilitas ini adalah masalah yang sangat kompleks, sementara saya tidak punya cukup waktu di tempat praktek untuk menjelaskan. Jadi dengan informasi yang lengkap, diharapkan pasangan suami istri tidak panik dan tidak terburu-buru mencari bantuan yang mahal, yang belum perlu, dan mungkin bahkan berbahaya.